Oke, kelihatan ya? Slide-nya kelihatan? Kelihatan, Iya, Pak. Pak. Oke, baik. Baiklah, sebagaimana yang ada diketahui bahwa kita bertemu di mata kuliah basis data. Nah, di mana mata kuliah basis data ini merupakan fundamental bagi adik-adik yang nantinya yang mau berprofesi sebagai programmer ataupun tim analis, ya. Apalagi Anda adalah anak-anak SI, ya. Jadi Anda harus memahami tentang bagaimana nantinya merancang basis data, ya, agar nantinya Anda bisa membangun aplikasi atau sistem informasi serta melakukan analisis terhadap sistem informasi yang Anda kembangkan, ya. Karena nanti Anda akan ketemu dengan mata kuliah pemrograman basis web, pemrograman mobile, pemrograman yang lainnya. Itu yang perlu Anda kuasai adalah basis data, ya. Nah, berikutnya kita kontrak perkuliahan di sini dulu ya. Nah, diperlukan ke semuanya bahwa untuk bisa ikut ujian akhir itu syarat kehadirannya adalah minimal 75%. Ya. Maka wajib absensi nantinya 75%. Maka kepada adik mahasiswa, baik itu yang nantinya pertemuan tatap muka ataupun melalui daring, absensi yang di e-learning wajib absen ya. Jadi nantinya walaupun pertemuan tatap muka, nanti tetap login ke e-learning, absensinya wajib tetap diisi ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Nah, kemudian untuk penilaian, di situ ada komponennya, ada nilai tugas 30%, nilai kuis 20%, nilai mid 20%, dan nilai UAS 25%. Nah, itu komponen penilaiannya. Nah, mungkin bertanya, Pak, kehadiran tidak dinilai ya, Pak? Ya, jadi gini, kehadiran itu tetap jadi patokan minimal untuk nilai. Jadi kalau seandainya nanti Anda hadir 100%, kemudian komponen tugasnya ada, kuis ada, mid ada, UAS ikut, minimal nilai Anda adalah C. Ya. Jadi Anda hadir full, ya. Nilai tugas ada, mid ada, kuis ada, itu minimal nilainya adalah C. Kemudian untuk mendapatkan nilai B, B+, A, ya, harus penuhi komponen ini. Jelas? Jelas, Pak. Setuju ya dengan penilaiannya ya? Setuju. Oke, jadi ketika belajar ini jangan takut gagal, ya. Jangan stres dengan nilai, ikuti prosedur, ikuti ketentuan perkuliahan, insya Allah Anda bisa mengikuti dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik juga. Oke, sudah paham dengan penilaian, kita lanjut ke ketentuan perkuliahan kita. Seperti yang jelaskan tadi, wajib melakukan absensi ya. Jadi walaupun nantinya pertemuan itu tatap muka, absensinya baik yang fisik dan daring itu wajib Anda lakukan. Ya, jangan sampai lupa absen nantinya. Kemudian wajib mengerjakan tugas, kuis, mid, dan UAS agar nanti bisa memenuhi komponen penilaian tadi. Yang sampai tidak mengerjakan ya. Mungkin kalau ketika kuis lagi sakit atau mid lagi sakit, nah, tolong hubungi saya agar nanti bisa di-schedule untuk pelaksanaan uji mid dan kuisnya yang susulannya. Kemudian wajib mematuhi protokol kesehatan. Jadi kalau nanti pertemuan tatap mukanya terrealisasi, maka ketika perkuliahan adik-adik semuanya wajib memenuhi prokes ya. Jangan sampai tidak. Karena nantinya kalau memang terjadi tatap muka, itu kita akan diawasi oleh tim Satgas. Ya. Yang namanya tim Satgas datang kan tanpa pemberitahuan, kadang tahu-tahu muncul di kampus. Nah, kita tidak mematuhi prokes, nanti yang disanksi kampus juga. Makanya kepada adik semuanya, dimohon kerjasamanya agar nantinya kegiatan tatap muka yang kita akan rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Dan kemudian ketika memang tidak ada lagi perkuliahan offline di kampus, sebaiknya adik-adik pulang ke rumah, jangan di kampus lagi. Karena tujuan kami membagi dua itu jangan sampai ada penumpukan mahasiswa di kampus. Kalau sudah kuliah tidak pulang-pulang juga, nanti penuh lagi kampusnya. Jadi masalah lagi dengan Satgas. Gitu maksudnya. Jelas ya? Jelas ya? Ya, jadi mohon pengertian dan kerjasama kita semuanya. Nah, berikutnya. Apa pokok bahasan yang dibahas di mata kuliah
basis data ini. Nah, adapun yang akan kita bahas di pertemuan mata kuliah basis data ini itu adalah yang pertama tentang konsep dasar basis data, kemudian tentang sistem basis data, lingkungan basis data, model basis data relasional. Itu ada tipe ya, itu bukan model basi ya, model basis data relasional, itu kehapus ya. Kemudian ada normalisasi, kemudian model entity relationship, dan praktikum basis data. Nah, mungkin Anda bingung dengan istilah-istilah ini. Nggak usah bingung, ya. Nanti kita bahas satu-satu apa yang dimaksud dengan komponen-komponen ini. Nah, kalau kita lihat di sini kan memang di set di jadwal itu praktikum ya, tapi tidak dari awal kita tidak langsung praktikum ya. Kita bahas konsep teorinya dulu, bagaimana merancang basis data. Nah, kemudian nanti setelah paham, baru tinggal kita implementasikan ke dalam DBMS. Ya. Kalau Anda ikuti terus, insya Allah tidak akan kesulitan untuk mengikuti materi ini. Oke? Nah, lanjut. Nah, tadi kita bicara tentang konsep basis data. Nah, kalau kita bicara tentang konsep basis data, itu tidak terlepas dari tentang data dan informasi. Udah tahu ya, Dek? Data itu apa? Informasi itu apa? Nah, sekarang udah semester 3 ya? Nah, tentu sudah pernah beberapa dosennya menyampaikan data merupakan ini, informasi merupakan ini. Ada yang tahu nggak? Lupa. Kelamaan libur. Mungkin Pak. Iya, silakan. Ya, mungkin gini aja ya. Jadi yang dimaksud dengan data itu ya bisa kumpulan angka, huruf, simbol, suara yang belum diolah ya, yang belum diolah sehingga belum memiliki makna. Nah, kalau informasi itu merupakan hasil kegiatan pengolahan data ya yang sudah memiliki arti. Nah, mungkin Anda bingung apa maksud kalimatnya. Gini ya, saya jelaskan. Data saya bilang tadi kumpulan angka, huruf, simbol, atau suara yang belum diolah sehingga belum memiliki nilai. Contoh gini, saya bedakan mana yang data, mana informasi. Anda punya NIM kan? Contoh, NIM-nya 80, 80, 40, ya, 20, 0148. Nah, NIM tersebut merupakan data. Nah, kapan dia merupakan menjadi informasi? Nah, dari NIM tersebut, kalau saya olah, saya bisa mendapatkan informasi. Contoh, NIM kalian 804, itu ada maknanya nggak? Ada. 804 itu memaknai kode program studi sistem informasi. 802 itu memaknai kode program studi teknik informatika. 803 itu memaknai kode program studi sistem komputer. Nah, umpamanya saya ingin tahu tuh siapa saja mahasiswa program studi informasi. Dari NIM tadi, saya ambil 3 karakter awal dari database, tampilkan yang 3 karakter awalnya 804, maka semua mahasiswa program studi informasi akan ditampilkan. Nah, data yang ditampilkan tadi, itu yang disebutkan dengan informasi. Data apa yang saya olah tadi? Data NIM. Atau berikutnya, di NIM tadi, ada 80, 40, 20. 20 itu tahu nggak apa? Tahun kalian masuk. Tahun. Nah, kalau 80, 40, 19, di tahun 19. Nah, kalau umpama saya ingin tahu siapa saja mahasiswa yang angkatan tahun 2020, maka saya ambil dari database ya, saya split dengan menggunakan query, select bintang pro mahasiswa, where name, mid, umpamanya 5,2, maka yang prodinya 8, yang angkatannya 20, maka tampillah semua mahasiswa yang angkatan 20. Nah, itu yang dikatakan dengan informasi. Dari satu data ini tadi saja, kita sudah bisa menghasilkan 2 informasi. Atau difilter lagi, yang SI dan angkatan 20, difilter 2. Yang pertama 3 karakter awal, yang kemudian yang berikutnya 5 karakter sebanyak 2 karakter.
gitu ya. Udah terbaca ya, mana yang data, mana informasi? Nah, jelas. Jadi kalau data tadi belum kita olah dan belum memiliki makna, kalau informasi, data yang kita olah tadi dan memiliki arti, itu dinamakan dengan informasi. Nah, tentu untuk mengolah data menjadi informasi, kita memerlukan sistem. Itulah yang disebut dengan sistem informasi. Apakah informasi berdiri sendiri? Tidak. Yang namanya sistem terdiri dari komponen. Ada hardware, ada softwarenya, ada user, ada networking, dan lain-lain sebagainya. Ya, apa contoh sistem informasi? Nah, sistem informasi akademik atau SIAKAD yang Anda gunakan itu adalah sistem informasi. Ya, atau ketika Anda daftar sebagai mahasiswa baru, sistem informasi penerima mahasiswa baru, itu namanya sistem informasi. Ya. Nah, tentu di situ untuk sistem informasi tadi memiliki komponen salah satunya basis data. Paham ya? Sudah bisa bedakan data, informasi, dan sistem informasi. Sampai tidak tahu. Wah, kasih makan ayamnya dulu. Nggak apa-apa, santai aja ya. Siap, Pak. Baik, Pak. Nah, kita lanjutkan. Tadi kita bicara sistem informasi. Sistem informasi, kata bilang tadi, ada komponen-komponennya. Yang pertama ada hardware. Ya, karena Anda sudah semester 3, saya rasa hardware nggak perlu saya jelaskan ya. Tentu Anda sudah tahu. Ya. Hardware itu perangkat keras. Ya. Tapi belum tentu yang semua hardware itu ya perangkat keras itu hardware ya. Nanti Anda megang kursi, Anda masih bilang hardware, Anda pegang meja, Anda bilang hardware. Jadi hardware itu contohnya ya perangkat untuk itu elektroniknya, contoh CPU, keyboard, monitor, ya, mouse dan lain sebagainya itu termasuk perangkat hardware. Nah, supaya hardware bisa berfungsi, tentu dia memerlukan yang namanya software. Software di sini tentu namanya perangkat-perangkat lunak yang kita gunakan. Nah, perangkat lunak itu kan ada yang namanya sistem operasi. Tahu contoh sistem operasi apa? Ada Windows, ada Linux, ya, atau yang mobilenya ada Android, itu namanya sistem operasi. Kemudian lagi ada perangkat aplikasi, aplikasi yang kita gunakan. Contohnya Anda buat program pakai umpamanya MySQL, Anda membuat dengan PHP, PHP itu bahasa pemrograman ya, Anda menggunakan Makromedia dan lain sebagainya, itu disebut dengan software ya, atau perangkat aplikasi. Nah, kemudian agar sistem informasi itu bisa berjalan dengan baik, bagaimana cara penggunaannya, tentu dia memerlukan yang namanya prosedur. Prosedur itu bahasanya cara penggunaan. Nah, kan kalau Anda di kontrak itu kan ada panduan nggak bagaimana cara kontrak? Ya, ada, Pak. Bagaimana kalau mengajukan cuti? Nah, itu namanya prosedur. Ada alurnya. Nah, supaya nantinya informasi itu bisa diakses dari berbagai tempat, tentu dia memerlukan yang namanya networking. Ya. Kalau tidak ada jaringan, tentu Anda tidak bisa ngontrak dari rumah, tidak bisa akses dari rumah. Ya, makanya salah satu komponen itu ada networking. Di mana semua data itu tersimpan? Di dalam database. Ya, makanya dalam database tadi Anda bisa akses, oh, semester ini Anda ngontrak apa? Siapa dosennya? Berapa IPS kalian? Berapa IPK kalian? Itu semua informasinya diambil dari database. Nah, siapa yang mengaksesnya? Tentu people. Atau namanya user ya. Boleh people, boleh user. User banyak. Ada end user, ada database user. Ya, itu artinya user itu orang yang berinteraksi dengan sistem. Nah, ini adalah komponen-komponen dari sistem informasi. Kalau salah satu saja hilang, tentu dia tidak bisa jalan. Ya. Paham ya? Paham, Pak. Paham. Paham, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita fokus ke database-nya. Database itu bahasa Indonesia basis data. Yang namanya basis itu apa? Pusat. Ya, pusat data.
Ya. Jadi kalau bahasa kita basis data pusat data, atau bahasa kalau kita definisikan itu basis data adalah kumpulan file, tabel, atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Ya. Kalau ada arsip-arsip disimpan di dalam lemari-lemari file kabinet seperti yang ada di ruangan, itu bukan database namanya, itu arsip ya. Yang namanya database itu memang terkolek ya, terkolek di dalam satu media penyimpanan elektronik dan datanya saling berinteraksi atau saling berhubungan. Ya, umpamanya ada data dosen berhubungan dengan data mahasiswa. Untuk mengetahui apa? Siapa dosen PA-nya. Kalau data mahasiswa tidak berrelasi dengan data dosen, tentu Anda tidak tahu siapa dosen PA kalian. Kan gitu ya. Data dosen, data mahasiswa juga berrelasi ke data prodi. Untuk mengetahui mahasiswa ini kuliah di program studi yang mana. Jadi di sini, walaupun filenya kita pisah-pisahkan seperti ini, tapi filenya saling berrelasi, saling berhubungan. Macam mana berhubungannya, Pak? Ya, file ini berhubungan melalui yang namanya key. Makanya nantinya di pertemuan berikutnya itu ada yang namanya primary key, ada yang namanya foreign key. Primary key itu apa? Kunci utama. Foreign key apa? Kunci penghubung. Gitu ya. Jangan stres dulu, jangan pusing dulu dengan istilah-istilahnya. Ya, nantinya kita pelajari apa foreign key, kita jabarkan seperti apa penerapannya. Jadi intinya gitu. Jadi basis data itu kumpulan dari file-file yang saling berelasi dan disimpan dalam media penyimpan elektronik. Pak, apa contoh basis data itu, Pak? Contoh basis data akademik. Contohnya di mana? Di Siakat itu. Ya, jadi di Siakat itu database akademiknya ada file mahasiswa, ada file dosen, ada file prodi, ada file mata kuliah, ada file nilai, semuanya itu berelasi, tidak berdiri sendiri. Jelas ya? Oh, jelas. Jelas. Saya lanjutkan. Nah, apa tujuan dan manfaat basis data? Nah, tujuannya atau manfaat basis data yang pertama itu untuk kecepatan dan kemudahan atau speed. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya, dengan adanya basis data, kita bisa mengakses informasi dengan cepat. Seperti yang jelaskan tadi. Umpamanya, saya ingin tahu tuh, ada berapa jumlah mahasiswa SI angkatan 2020. Kalau tidak pakai database, file Anda disimpan pakai arsip, kebayang tidak kita menghitung file yang ada dalam arsip satu persatu. Hitung kertas per lembar. Tapi kalau dengan database, tinggal filter. Pilih prodi, pilih angkatan. Dia akan langsung mengambil dari database. Data mahasiswanya akan langsung ditampilkan. Paham ya? Itu yang maksudnya kemudahan. Jadi dengan adanya database, data informasi bisa kita akses dengan cepat. Kemudian efisiensi ruang penyimpanan. Nah, tadi dengan adanya database kita bisa menghemat media penyimpanan. Seperti yang saya ilustrasikan tadi. Kalau file KRS, KHS dicetak tiap tahun oleh BAK, setiap tahun 2000, setiap semester 2000, satu semester 2000, ada 8 semester, nah, kali 8. Dicetak, disimpan di dalam lemari arsip. Itu bayang nggak 5 tahun butuh tempat berapa banyak? Nah, tapi dengan database kita tidak perlu seperti itu. Semuanya disimpan dalam apa tadi? Di dalam media penyimpanan elektronik. Ketika butuh tinggal tampilkan. Gitu. Yang berikutnya keakuratan atau akurasi. Jadi dengan adanya database kita bisa mengakses data dengan akurat. Ya, dengan catatan kita selalu mengupdate informasi yang ada di dalam database. Ya. Jadi ketika kita butuh nih, ini anak sekarang semester berapa ya? Tinggal kita lihat di database-nya. Oh, semester segini. Oh, ini anak ini semester sekarang IPK-nya berapa ya? Tinggal kita lihat. Oh, ini IP-nya sekian. Jadi datanya selalu up to date sesuai dengan informasi yang diupdate. Kemudian ketersediaan. Nah, ketersediaan maksudnya dengan adanya database tadi kita bisa mengakses informasi kapanpun. Kapan kita butuh, maka informasi bisa kita akses dari database. Ya.
Atau contohnya, contoh yang lainnya kalau tidak muka akademik. Anda mau cek saldo. Kalau dulu mesti ke bank nggak ngecek saldo. Kalau sekarang kalau Anda punya e-banking atau mobile banking, Anda tinggal buka saldo, itu selalu up to date kan? Selalu up to date sesuai dengan tersedia rekening kalian. Itu yang dimaksud dengan ketersediaan informasi. Jadi kapanpun bisa Anda akses. Kemudian kelengkapan. Jadi dengan database, nantinya kita bisa mengakses informasi secara lengkap sesuai dengan kebutuhan kita. Itu ada hak akses ya. Tidak semua informasi bisa diakses. Jadi kelengkapan itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing user. Yang berikutnya itu tentang keamanan. Apa maksudnya, Pak? Jadi dengan adanya database itu data itu hanya bisa diakses atau informasi itu hanya bisa diakses oleh orang-orang yang memang mempunyai hak akses. Jadi kalau dia tidak punya hak akses, dia tidak bisa mengakses informasi tersebut. Mau lihat investasi, kalau dia tidak punya akun, kan tidak bisa lihat. Tapi kalau arsip kan siapapun bisa buka ya. Tapi kalau dengan database, mereka hanya bisa akses kalau mereka punya akun untuk bisa login ke dalam sistem. Nah, kemudian masalah kebersamaan pemakaian. Ini maksudnya apa, Pak? Kebersamaan pemakaian maksudnya ya dengan adanya database, informasi yang ada di dalam database tersebut bisa diakses secara bersama-sama oleh user yang berkepentingan. Jadi BAK umpamanya bisa mengakses data mahasiswa, mahasiswa bisa mengakses data mahasiswa, front office bisa mengakses data mahasiswa, itu yang disebut dengan kebersamaan pemakaian atau shareability. Jelas ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, jelas, saya lanjutkan. Nah, apa kriteria basis data? Nah, ada beberapa kriteria basis data. Yang pertama apa? Data itu bersifat data oriented. Harus bersifat data oriented dan bukan program oriented. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya, basis data yang baik itu tidak bergantung kepada bahasa pemrograman. Umpamanya, Anda bangun database, tapi yang bisa pakai hanya umpamanya VB, tidak bisa dipakai oleh PHP, nggak bisa dipakai ASP, nggak bisa dipakai Android. Nah, itu jadi database yang kurang baik ya. Jadi database yang baik itu artinya dia bisa dipakai oleh semua bahasa pemrograman. Kemudian dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa mengubah basis datanya. Maksudnya apa, Pak? Ya, jadi dengan adanya database itu, ya nantinya beberapa program aplikasi bisa mengakses database yang sama. Tadi saya contohkan ya. Kalau di perbankan kan ada aplikasi ketika Anda nabung data kalian diakses oleh aplikasi untuk setoran oleh bagian front office-nya. Kemudian selain aplikasi yang ada di perbankan tersebut, perbankan biasanya juga mempunyai aplikasi e-banking. Selain e-banking, biasanya mereka juga menggunakan aplikasi mobile banking. Nah, dari contoh tadi kita ada 3 aplikasi. 3 aplikasi yang ada di bank itu sendiri, ada aplikasi e-learning, ada aplikasi mobile learning, ada mobile bankingnya, ada e-banking, ada mobile banking. Tapi database yang diakses sama. Jadi kalau umpamanya kita cek saldo, kita cek di bank, kita cek di e-banking, kita cek di mobile banking, saldonya sama nggak? Sama kan? Artinya apa? Bahwa dari 3 aplikasi tadi bisa mengakses satu database secara bersama-sama. Paham ya? Paham maksudnya ya? Yang poin 2 itu? Paham, Pak. Berikutnya, dapat berkembang dengan mudah, baik volume ataupun strukturnya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya dapat berkembang dengan mudah ini ketika kita ada satu waktu ada tambahan atribut atau tambahan field pada suatu tabel, itu bisa kita modif dengan cepat. Ya, umpamanya di data nasabah mau ditambahkan umpamanya selain nomor handphone mau ditambahkan lagi umpamanya anggaplah status pernikahan. Nah, tinggal dirubah, diupdate.
di database-nya. Nanti lahirnya langsung menyesuaikan. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian dapat digunakan dengan cara yang berbeda-beda. Apa maksudnya? Dapat digunakan dengan cara berbeda-beda ini sesuai dengan kebutuhan user. User ini butuh informasi apa? User ini butuh informasi apa? User ini butuh informasi apa? Jadi nantinya data akan diakses sesuai dengan kebutuhan masing-masing user, tentu juga menyesuaikan dengan aplikasinya. Nah, kemudian kriteria berikutnya, kerangkapan data dapat diminimalkan. Jadi dengan adanya database yang namanya kerangkapan data atau redundancy data tadi sudah bisa kita minimalkan. Maksudnya gini ya, yang kerangkapan data itu umpamanya ada file mahasiswa di PFO beda datanya, di prodi beda datanya, di BAK beda datanya. Kenapa? Kalau itu karena mereka menyimpan data masing-masing. Tapi kalau dengan adanya database, masing-masing unit tadi mengakses database yang sama, tentu tidak ada lagi data yang lengkap. Itu maksudnya ya. Bentar ya. Halo, ya Pak? Iya Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak. Nah, siapa? Saya turun Pak. Iya Pak, di tempat. Iya, kami di tempat Pak. Kami turun. Iya, siap Pak. Iya, siap. Terima kasih ya Pak. Baik, seperti itu ya. Nah, berhubung nih lagi ada tim Satgas yang mau berkunjung. Ini materinya mau kita cukupi dulu ya. Nanti kita lanjutkan besok ya. Kita lanjutkan di minggu depan ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ini tim Satgas mau visitasi dulu. Oh, siap, Pak. Siap, Pak. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa absensi, pantau informasi di e-learning-nya. Ya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.